kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang anggaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama saya Muhammad Altaf. Saya Via Septia Rahma. Saya Gina Aulianisa. Saya Aulia Aryani. Saya Marcia Aurelia Safira. Saya Hari Budi Purwanto. Selamat menyaksikan! Pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode yang tertentu di masa yang akan datang. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang merupakan posisi penting yang berarti segala kegiatan akan dikualifikasikan dalam satuan uang sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan aktivitas dari kegiatan yang dilakukan. Menurut Muhammad Nafarin, anggaran adalah rencana tertulis mengenai suatu kegiatan organisasi yang dinyatakan dengan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Manfaat anggaran. Yang pertama sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua sebagai acuan aktivitas perusahaan. Yang ketiga sebagai alat komunikasi antar divisi dalam perusahaan. Yang keempat alat pengontrol aktivitas sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang kelima sebagai alat pengendali perusahaan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan bagian keuangan. Dan yang terakhir sebagai motivasi bagi manajer dan karyawan untuk bekerja secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai tujuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan anggaran. Yang pertama, menyatakan sasaran atau harapan organisasi secara jelas dan formal. Hal ini agar organisasi terhindar dari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang ingin dicapai oleh manajemen. Yang kedua, mengkomunikasikan harapan. Menyampaikan harapan manajemen kepada pihak yang terkait, sehingga anggaran yang dibuat dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, menyampaikan rencana kegiatan. Menyediakan informasi mengenai rencana kegiatan secara detail untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok agar tujuan organisasi dapat tercapai. Yang keempat, koordinasi metode kerja. Mengkoordinasikan metode atau cara yang digunakan dalam rangka mengoptimalkan semua sumber daya. Dan yang terakhir, kelima, pengendalian kinerja. Menyediakan alat ukur dan pengendalian kinerja individu atau kelompok dalam organisasi, serta menyiapkan informasi yang menjadi dasar perlu atau tidaknya tindakan perbaikan. Fungsi anggaran. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Organisasi akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Organisasi dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga, sebagai alat kebijakan. Organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Yang keempat, sebagai alat politik. Dalam organisasi, anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program yang telah dijanjikan. Yang kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Sebuah bagian dan unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa juga yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. Yang terakhir, sebagai alat penilai kinerja. Menjadi patokan apakah suatu unit kerja telah memenuhi target. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Faktor internal yaitu data informasi yang terdapat dalam perusahaan. Yang pertama, penjualan tahun sebelumnya meliputi kualitas, kuantitas, harga, dan tempat penjualan. Lalu yang kedua, terdapat kebijakan perusahaan berkaitan dengan masalah penjualan. Yang ketiga, kapasitas produk yang dimiliki perusahaan. Lalu yang keempat, tenaga kerja yang tersedia. Yang kelima, model kerja yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir, fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Langkah-langkah penyusunan anggaran. Yang pertama ada penentuan pedoman perencana. Pada tahap ini menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai, sehingga anggaran yang dibuat dapat digunakan di awal tahun anggaran. Lalu yang kedua, persiapan anggaran. Manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan sebelum menyusun anggaran. Setelah itu, manajer keuangan menyusun anggaran lainnya. Lalu pada berikutnya ada pun faktor eksternal yang dimana data informasi yang terdapat di luar perusahaan tetapi berpengaruh dalam anggaran perusahaan. Yang pertama yaitu adanya keadaan persaingan di pasar. Lalu yang kedua, pertumbuhan dan penyebaran penduduk. Dan yang ketiga, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan atau demand elasticity. Lalu yang keempat ada kebijakan pemerintah. Dan kelima, kondisi perekonomian nasional dan global. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, pada kemajuan teknologi. Jenis anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan. Dibuat untuk memprediksi penjualan di masa depan. Berisi tentang rencana, jenis-jenis barang yang ingin dijual, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Berisi tentang rencana unit perusahaan yang akan diproduksi selama periode tertentu.
merupakan landasan dari pembuatan anggaran biaya produksi dan ditentukan dari penjualan dan persediaan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, anggaran biaya produksi digunakan sebagai dasar atau standar pembuatan anggaran kas dan anggaran laba rugi, berisi perencanaan biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi. Selanjutnya dari jenis anggaran yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Anggaran yang sangat diperlukan dalam proses produksi dan berisi segala hal perencanaan mengenai bahan baku yang menyatakan suatu kuantitas bahan baku serta satuan uang. Yang kelima, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Berisi mengenai prediksi mengenai biaya tenaga kerja selama satu periode anggaran dan digunakan sebagai dasar penyusunan kas dan laba rugi. Dasar perhitungan berupa upah per unit dan upah per jam. Yang keenam, anggaran overhead pabrik, berisi perencanaan biaya overhead pabrik selama periode anggaran. Anggaran ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tidak langsung, pajak, hingga fasilitas tambahan yang diperlukan dalam proses produksi. Langkah-langkah penyusunan anggaran yang pertama ada penentuan pedoman perencana. Pada tahap ini menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai, sehingga anggaran yang dibuat dapat digunakan di awal tahun anggaran. Lalu yang kedua, persiapan anggaran. Manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan sebelum menyusun anggaran. Setelah itu, manajer keuangan menyusun anggaran lainnya. Lalu selanjutnya ada penentuan anggaran. Manajer serta direksi melakukan pengesahan anggaran, setelah itu melakukan pengkajian dan kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna. Dan yang terakhir ada pelaksanaan anggaran. Dibutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan, manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah itu dianalisis dan laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Lalu berikutnya ada pun contoh soal anggaran yang dimana perusahaan industri A memproduksi barang X dan Y. Lalu barang tersebut dijual di daerah P dan daerah Q, yang dimana rencana penjualan barang pada barang X di kota P yaitu sebesar 10.000 unit dan di kota Q yaitu sebesar 4.000 unit, dan barang Y di kota P itu 30.000 unit dan juga di kota Q yaitu 10.000 unit. Lalu harga per unit barang X-nya itu 15.000 dan barang Y-nya itu per unit 12.000. Satu yaitu budget penjualan menurut produk dan daerah, yang dimana daerah penjualan yaitu terdapat dua daerah, adapun daerah P dan daerah Q, dimana barang X dengan daerah P dihargai 10.000 unit dan dihargai dengan Rp15.000 dengan total jumlah Rp150 juta. Lalu untuk daerah Q, untuk barang X unitnya itu sebesar 4.000, lalu untuk harganya Rp15.000 dan untuk totalnya yaitu sekitar Rp60 juta. Lalu untuk jumlah unit di kedua daerah P dan Q yaitu 14.000 dan jumlah total di daerah P dan Q yaitu Rp210 juta. Lalu untuk barang Y per unitnya di kota P yaitu sebanyak 30.000 dan dihargai dengan Rp12.000. Lalu di total jumlahkan sebanyak Rp360 juta. Dan untuk di daerah Q pada barang Y unitnya itu sebanyak 10.000 dan dihargai Rp12.000. Lalu dengan jumlah Rp120 juta. Dan dari total unit di daerah P dan di daerah Q yaitu sebanyak Rp40.000 dan untuk jumlahnya yaitu Rp480 juta. Lalu yang terakhir adapun total dari kedua jumlah barang X dan barang Y yaitu sebesar Rp510 juta dan untuk jumlah dari unit barang X dan Y yaitu senilai Rp180 juta. Dan untuk jumlah dari kedua barang X dan Y yaitu ditotalkan sebesar Rp690 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.